وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Ma'asyar min rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk dan hidayahnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Pembahasan kita hari ini insyaallah berbicara tentang masalah surga. Setelah kemarin kita panjang lebar berbicara tentang masalah neraka, dan kita merasakan begitu mengerikannya bagaimana gambaran neraka di saat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para hambanya yang mengingkari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kemudian dalam perkara neraka kita akan mengenal, dalam perkara surga kita akan mengenal bagaimana surga, dari mulai nama-nama surga itu, kemudian sifatnya secara umum, baru nanti kita masuk ke dalam bab yang berikutnya. Yang pertama, surga ini, sebelum kita mengenal lebih dalam masa surga ini merupakan doanya para nabi. Jadi kalau kita ditanya apa yang kemudian diharapkan oleh para nabi, pada dasarnya para nabi itu mereka meminta surga. Ya. Mereka meminta surga dan juga berlindung dari azab neraka. Karena sesungguhnya mereka para nabi ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, tentang masalah ini dalam majmu' fatwanya, wa talabul jannah wal isti'adati minan nar tariqul anbiya'illah wa rasulihi ya, wa rusulihi wa jami' awliyaihi as-sabiqina al-muqarrabin wa ashabil yamin. Disebutkan meminta surga dan berlindung dari siksa neraka adalah jalan hidupnya para nabi dan utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan seluruh walinya dan ashabul yamin, orang-orang ashabul yamin adalah mereka ahli surga dalam perkara ini. Ya, kenapa? Ya, mereka orang-orang ashabul yamin itu bisa juga disebut dengan orang-orang pertengahan. Karena surga ini, kalau kita bicara surga yang terbaik itu surga Firdaus, letaknya di tengah ya ikhwah. Ya. Karena ashabul yamin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mereka meminta kepada Allah perkara yang sangat penting adalah selamat ya dari adab dan mendapatkan nikmat. Kalau kita bicara selamat dari adab, tentunya selamat dari adab neraka. Ketika kita bicara masalah nikmat, tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada surga yang Allah berikan kepada hambanya. Baru di dalam surga nanti ada kenikmatan yang paling besar, yaitu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi banyak orang berpersepsi dengan persepsi yang salah. Janganlah kalian beribadah berharap surga. Ada nggak ini? Ada. Padahal Nabi Ibrahim merupakan Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Disebutkan waja'alni min warathati jannatin na'im. Dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan doanya Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan aku orang-orang yang termasuk mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya.
Ini yang terjadi. Maka pada dasarnya mereka para nabi itu berharap surga di dalam doanya. Bahkan dikatakan nabi yang sangat bertauhid, Nabi Ibrahim, ya, sampai Rasulullah SAW memerintahkan, ya, Rasulullah SAW untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, Rasulullah diperintahkan apa? Untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ya, ikutilah agama Nabi Ibrahim Hanif. Hanif ini adalah agama yang lurus, ya, mutahannifan an syirk, jauh dari kesyirikan, wa qasidan iman, ya, dan menuju kepada keimanan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalilur Rahman. Ya, istilah Khalil di dalam bahasa Arab adalah bentuk kecintaan tertinggi. Khullah itu bentuk kecintaan tertinggi. Allah SWT mengatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, ya. Karena khalil itu jauh lebih tinggi daripada mahabbah, dan bahkan yang paling tinggi. Ini kita harus paham, ya. Jadi kalau kita kadang-kadang cinta disebut dengan mahabbah, sedangkan Nabi Ibrahim itu Allah jadikan sebagai hamba yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya disebut dengan Khalil. Ya. Kemudian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kekasihnya, sebagaimana Nabi Ibrahim. Karena Nabi yang Allah jadikan kekasih cuma ada dua. Siapa dia? Nabi Ibrahim dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Fa inna Allah Taala qad ittakhadani khalila. Sesungguhnya Allah menjadikanku kekasih, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih juga. Dari sini Rasulullah SAW khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul, minta surga enggak? Minta. Berharap surga? Iya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini doanya Rasulullah SAW. Maka kalau kita bicara doa yang terbaik, berharap kebahagiaan akhirat, maka kita berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku surga dan jauhkan aku dari adab neraka. Ini bicara keselamatan, nggak ada yang lain lagi. Ya, bahkan Rasulullah SAW menyuruh, ya, para sahabatnya untuk kalau minta surga jangan nanggung-nanggung, jangan minta surga. Kadang-kadang gini loh, ya, wah, kita ini kalau ke orang kan pekewu. Ini kalau minta sama Allah, nggak ada istilah pekewu, nggak enak. Minta yang langsung paling baik. Ya, kalau kalian mau minta surga, minta yang firdaus. Kadang-kadang kita ngukur siapa kita. Firdaus itu bagi siapa? Kita di mana? Kalau prinsip hidup kita seperti ini, ingat, antara kita sama Allah dan kita sama manusia muamalahnya jauh berbeda. Allah adalah pemilik segalanya. Maka kita diperintahkan untuk minta kepada Allah yang terbaik. Makanya apa? Di antara doa yang terbaik adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta yang terbaik di dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhirat yang terbaik itu apa? Surga. Selesai. Surga. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta sama Allah, fas'aluhul firdaus. Minta sama Allah berupa surga firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Dari segi posisi, firdaus itu letaknya di tengah. Posisi, ya. Tapi dari segi derajat, firdaus itu derajat paling tinggi. Kebayang di sini? Posisinya tengah, tapi derajatnya tertinggi. Ya, urahu fauqahu arsyir rahman. Aku pernah diperlihatkan
bahwa di atas surga Firdaus itu singgasananya Allah Azza wa Jalla. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari surga Firdaus itu ya mengalir sungai-sungai surga. Sumbernya dari mana? Surga Firdaus. Jadi mata airnya di situ. Baru kemudian ngalir sungai-sungai surga kemana? Yang lain. Kebayang ya, ikhwan? Jadi Allah kasih tempat mata air sumbernya di situ. Inilah dia bagaimana gambarannya surga Firdaus. Kita mulai merasakan bagaimana kenikmatan. Ya Allah, nikmat ya. Coba kemarin kita dengerin neraka. Nggak bisa ngerasain sama sekali, nggak berkutik. Bingung kita, stres. Inilah gambaran bagaimana surga dan neraka. Tapi secara garis besar ketika dihadapkan dengan dua-duanya, ya, kalau kita mungkin pernah diperlihatkan surga sama neraka, ya, yang lebih besar rasa sedih atau bahagia? Saya mau tanya, kalau kita pernah diperlihatkan dua-duanya, seandainya kita pernah diperlihatkan dua-duanya, yang lebih besar sedihnya atau bahagianya? Hah? Kan diperlihatkan surga nih, seneng kan? Diperlihatkan neraka, takut kan? Yang lebih gede mana ya? Habis gitu, rasa takutnya apa rasa senangnya? Ada yang senang, ada yang takut, ikhtilaf. Nah, yang lebih besar itu rasa takut. Karena Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ma'alam." Kata Rasulullah, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi senangnya itu sama dibanding dengan rasa takutnya itu lebih banyak takutnya sebenarnya. Karena gambaran neraka itu mengerikan, sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Makanya malaikat Jibril ketika diperlihatkan tentang neraka, aku melihat hambamu tidak akan pernah ada yang mau masuk ke dalamnya. Begitu dihiasi dengan syahwat, aku takut hambamu tidak ada yang bisa lolos dari ini. Lolos, kebayang katanya? Lolos. Berarti apa? Banyak yang nyemplung. Malaikat Jibril paham benar bagaimana mengerikannya ketika jalan ke neraka itu dihiasi dengan syahwat. Karena manusia ini tanpa hidayah dari Allah, maka mereka lebih dominan syahwatnya. Paham ya? Maka di sini yang dikasih hidayah itu tertentu. Sedangkan yang punya syahwat semua. Kebayang posisi. Ya, jadi antara hidayah dengan syahwat lebih banyak mana menguasai? Karena semua punya. Tapi semua belum tentu punya hidayah. Karena Allah yang ngasih, bukan manusia. Ya, inilah makanya kita harus balik sama Allah. Karena orang-orang yang kembali kepada Allah dan berharap kepada Allah setiap saat, mereka adalah orang yang Allah berikan petunjuk ciri-cirinya. Dengan izinnya. Kemudian Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Sahabat ya, ini kelasnya sahabat biasa. Paham ya? Bukan sahabat yang kemudian dia hafal tentang puji-pujian Nabi SAW. Maka kata Rasulullah SAW, "Ma taqulu fis salah?" Apa yang kau katakan di salat? Maka dia mengatakan, "Atasyahhadu thumma as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar." Ya, amma wallahi ma uhsina danataka wala dandana mu'adin faqala haulaha nudandinu. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, apa yang kau baca di salat? Simpel kan? Waktu tahiyat itu apa itu? Aku membaca tasyahud, ya. Kemudian apa? Meminta surga, ini bicara sebelum salam nih. Ya. Kemudian berlindung dari adab neraka. Maka Rasulullah SAW, demi Allah, bahwa sesungguhnya doamu, pujianmu itu sangat baik. Dan bukan pujian-pujian dari Mu'ad. Maksudnya apa?
bukan pujian-pujian Rasulullah SAW dan bukan pujian-pujian Mu'ad. Dia berdoa sendiri, doanya simpel. Apa itu? Minta surga, dijauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah, doamu itu baik. Ya, ini menunjukkan, nanti saya jelaskan di bawahnya, bahwa semua dalam salat yang kita ucapkan itu adalah pujian, kata Rasulullah SAW. Dan ketika seseorang berdoa sesimpel itu, maka mereka dikatakan doanya itu baik. Jelas ya ikhwah? Ya. Karena apa sahabat ini, dia tidak bisa berdoa dengan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan juga Mu'ad bin Jabal. Tidak bisa dia. Maka cukup dia mengatakan apa? Dia berdoa dengan apa itu? Tasyahud tadi. Kemudian setelah itu minta surga, dijauhkan dari neraka. Dua doa yang dia ucapkan ini, Rasulullah mengatakan orang tersebut itu hanya minta surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka Rasulullah menjawab bahwa permintaanmu itu ya sama dengannya, yaitu sama dengan yang diucapkan oleh Rasulullah dan juga Mu'ad. Ya, karena intinya manusia, permintaan yang terbaik adalah seputar surga dan dijauhkan dari api neraka. Jelas? Intinya kan kebahagiaannya ke arah situ. Jelas ya? Karena kebahagiaan akhirat gak ada lagi selain dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi semua doa, kalau kita bicara yang terbaik, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ini menunjukkan, ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan apa yang mendekatkannya dari perkataan dan perbuatan, dan aku berlindung dari neraka dan apa yang mendekatkannya dari perkataan dan perbuatan. Kemudian juga dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW dia berdoa, ya, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kita bicara di akhirat kebaikan apa itu? Surga. Selesai. Nah, perkara-perkara yang berkaitan dengan surga, pengertian surga. Surga itu artinya apa? Jannah itu artinya apa? Dari kata jimnun, artinya tersembunyi. Kenapa disebut dengan tersembunyi? Semua bahasa yang kata-kata dari kata jin. Kenapa disebut jin? Kan jimnun. Ya enggak? Mau jinan, mau apa, semua judulnya artinya mengarah kepada tersembunyi. Junun. Ya kan? Kenapa disebut junun? Junun itu apa artinya? Gila kan? Gila itu apa maksudnya? Orang yang akal sehatnya tertutup. Tersembunyi nggak itu? Nah, jadi dalam bahasa Arab, ya, kata yang berasal dari kata jan, ya, itu artinya tersembunyi. Kita satu-satu. Ada 5. Coba lihat. Jin. Kenapa disebut jin? Karena tersembunyi dari. Gak bisa ngelihat kan kita? Ya, balik lagi. Janin. Kenapa disebut janin? Tersembunyi. Di mana janin letaknya? Di dalam perut, rahim. Tuh, ya kan? Jinan. Jinan itu artinya hati. Tersembunyi di mana? Dalam dada. Judulnya semuanya tersembunyi. Cuman beda kata setelahnya aja. Ya, kemudian jananul lail itu gelapnya malam. Gelap tersembunyi enggak? Kelihatan enggak kok gelap? Enggak kan? Ya, gelap gulita. Nah, terakhir junnah, perisai. Tersembunyi enggak? Orang terlindungi itu kan? Betul apa enggak? Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah junun, gila. Tersembunyi karena akalnya tersembunyi, akal sehatnya yang tersembunyi, ya kan? Yang muncul apa? Selain itu, makanya disebut dengan gila kan? Jelas di sini. Maka jannah itu kenapa disebut dengan tersembunyi? Karena para ulama menjelaskan karena banyaknya
pohon-pohon rindang dan lebat yang menutupi apa yang dibaliknya. Jadi kalau kita masuk surga ini, kita akan lihat pohon yang bagus-bagus di depannya di awal. Saking lebatnya dan rindangnya, yang gambaran surga aslinya yang di belakangnya itu tersembunyi. Ini surga. Jadi diawali dengan apa? Banyaknya pohon rindang. Begitu lewat dari pohon itu ya Eva, subhanallah. Pohonnya aja sudah luar biasa. Kita bayangin pohon seindah apapun di dunia, nggak sepernya sama sekali. Dan kebayangnya aja enggak. Begitu melihat pohonnya udah senang. Makanya itu digambarkan dengan orang yang terakhir masuk surga. Tahu? Dia dideketin, baru di pinggir ini, kok bagus itu, saya ke pinggir situ, sampai hari ini masuk. Nanti kita bahas lah, orang yang terakhir masuk surga. Ya, dia dapat apanya? 10 kali lipatnya dunia. Orang yang terakhir masuk surga paling bawah, 10 kali lipatnya. Bayangin dunia, ya, dengan luar biasanya, dia dapat 10 kali lipatnya. Kita dapat dunia pemandangan yang indah-indah, hijau-hijau aja senang. Ini 10 kali lipatnya gimana ya? Ya. Dan kemudian di surga itu pohonnya bukan cuma satu. Tapi apa? Banyak. Paham ya? Jadi kadang-kadang, oh surga pohonnya satu enggak. Saking rindangnya, banyaknya pohon di dalam surga. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam Hadil Arwah. Ya, kitab yang membahas masalah surga itu ada Hadil Arwah itu. Yang berikutnya, surga punya nama-nama. Ya, ada berapa nama surga dalam Al-Quran? 9 nama surga. Ya, sebutan surga itu ada 9. Ya. Yang pertama apa? Jannah. Jannah itu nama yang secara umum. Kenapa disebut dengan jannah? Ya, mencakup semua kenikmatan di dalamnya dan keindahannya serta kebahagiaan yang ada di dalam surga. Kemudian disebut dengan Darussalam. Pertanyaannya, artinya Darussalam itu apa? Nah, Allah mengatakan lahum Darussalamu inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Surat Al-An'am ayat 127. Kemudian wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dalam surat Yunus ayat 25. Istilah ya Darussalam ya. Kenapa? Karena surga itu selamat. Selamat dari apa? Selamat dari keburukan. Jadi surga itu benar-benar bersih total dari keburukan, enggak ada keburukan sedikit pun. Makanya dikatakan orang kalau sudah di surga, makanannya enggak bakal ada istilahnya keburukan. Kenapa? Jadi buang air, enggak ada. Jadi apa? Jadi keringat. Jadi metabolismenya udah lain. Dan keringatnya jauh lebih wangi daripada minyak kasur. Kebayang ya ikhwah. Diproses di badan jadi keringat. Jadi nggak ada keburukan sedikit pun. Itu di surga. Makanya disebut dengan Darussalam. Dari segala aib, ya, segala yang mengurangi kenikmatan, baik dari jiwa, ya, raga kita, semuanya, hati, semuanya nikmat. Bahkan nggak ada istilahnya apa, cemburu ini, surga sudah nggak ada lagi, hilang semua itu. Nah, nggak enak pakai, wah, semua yang buat hati nggak enak hilang semua di surga. Kebayang ya, wah. Makanya sebelum masuk surga, balas-balasan tentang hati itu di mana? Di mana? Hah? Qantara. Kita sudah pernah bahas itu. Masih ingat kan? Qantara itu letaknya di mana? Setelah sirat. Masya Allah. Habis bahas, masih nempel berarti.
Alhamdulillah. Dan ya. Maka dari sini secara jelas ya ikhwah. Kemudian istilah Darussalam karena surga itu penuh dengan ucapan keselamatan. Mereka akan disambut dengan apa? Ucapan selamat. Sebagaimana Allah SWT mengatakan tahiyyatuhum fiha salam. Ya, penghormatan mereka penghuni surga ketika masuk apa? Dengan salam. Siapa yang ngucapin salam di sini? Para malaikat yang menyambut penduduk surga. Bayangin itu, sambutannya aja nyenengin. Belum masuk, baru masuk awal tuh disambutnya udah nyenengin. Spesial. Ya Allah, nikmat. Ya, makanya ketika para penduduk surga masuk, maka Allah mengatakan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Maka dikatakan fa ni'ma uqbad dar. Ya Allah. Maka inilah yang terjadi terhadap apa yang kalian sabar, kata Allah. Ya. Mereka disambut dengan sambutan yang begitu indah. Makanya buat ke surga kita harus sabar menghadapi cobaan yang kita lewati. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan ma yad'una salam qawlam min rabbir rahim. Ya. Dikatakan kepada mereka apa? Salam, sebagaimana ucapan dari Tuhan yang penyayang. Kemudian juga keselamatan bagimu bagi golongan kanan. Ini juga pengertian istilahnya kata-kata salam. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka juga surga disebut dengan apa? Al-Firdaus. Ya, Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nuzula itu istilahnya tempat tinggal. Nazal itu artinya apa? Turun kan, memijakkan kaki istilahnya di situ. Tempat mereka memijakkannya di mana? Firdaus. Nah, Allah mengatakan juga alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Nah, pengertian Firdaus, ada yang tahu? Firdaus itu adalah kebun yang penuh dengan buah anggur. Itu istilahnya Firdaus. Ya. Kenapa? Karena Firdaus itu adalah nama untuk semua surga. Atau bisa dikatakan bagi surga yang tertinggi. Jadi ada dua pengertian. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Bisa jadi nama buat semua surga, atau bisa jadi nama buat khusus surga yang paling tinggi. Dan Firdaus artinya kebun anggur. Itu Firdaus. Ya. Pengertian surga yang berikutnya adalah Al-Husna. Allah katakan Al-Husna. Allah mengatakan wa kullu wa'adallahul husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Nah, istilah husna ya, Allah mengatakan lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan husna. Husna itu pahala yang terbaik, itu maksudnya adalah surga. Mereka, bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka mendapatkan husna, surga. Dan lebih. Kata Allah, dan lebih. Dikasih surga dan lebih. Jelas? Nah. Sekarang, ketika kita bicara masalah husna. Coba perhatikan. Ya. Husna ini, kalau kita disebut sebagai kebaikan. Dan kebaikan di akhirat, yaitu surga. Maka inilah pengertian husna yang sebenarnya. Ya. Allah SWT juga mengatakan, ya,
wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, orang-orang yang berinfak di jalan Allah dan berperang itu Allah menjanjikan bagi mereka al-husna. Al-husna ini kebaikan tertentu. Karena pakai alif lam, ya, ma'rifah istilahnya kalau dalam bahasa Arabnya. Maka disebut al-husna di sini yaitu di akhirat sebagai apa? Surga. Pengertian yang berikutnya disebut sebagai tuba. Ya. Allah SWT mengatakan alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Tuba di sini yang disebut artinya apa? Tuba itu apa? Tuba itu bahagia. Kebahagiaan ini nanti tuba itu ada beberapa pengertian. Di antara para ulama sampai ada yang mengatakan 3 pengertian tuba itu. Istilah tuba. Ya. Yang diantaranya adalah pengertiannya bahagia. Tuba ini itu adalah merupakan nama surga dan ini disebutkan oleh para ahli tafsir di antaranya Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Imam Mujahid dan lain sebagainya. Tuba itu yang pertama, nama pohon di surga, 1. Yang kedua, tuba tadi disebut dengan kebaikan, itu tuba. Ya. Kenapa? Karena penghuni surga mendapatkan kebaikan di surga, makanya disebut dengan tuba. Pengertian yang ketiga, tuba itu adalah yang terbaik bagi mereka. Ya, kemudian tuba itu bisa diartikan kegembiraan dan kebahagiaan. Itu tuba. Jelas? Ini pengertian tuba. Dan semua mengarah kemana? Surga. Jelas ya? Oke. Kemudian darul muqamah. Ya. Darul muqamah, ya, Allah SWT mengatakan alladzin ahallana daral muqamati min fadlihi. Ya, Allah SWT mengatakan yang menempatkan kami di dalam tempat muqamah. Artinya apa? Kekal. Ya. Tempat kekal ini yang dimaksud adalah surga. Ya. Kenapa? Karena ketika seseorang masuk surga, begitu masuk nggak pindah sudah. Selamanya. Paham ya? Jadi tempat diam yang terus-menerus itu disebut dengan muqamah. Nggak ada pindah sama sekali. Kemudian juga disebut jannatul ma'wa. Ya. Indaha jannatul ma'wa, surat An-Najm. Ma'wa di sini tempat bernaung. Karena memang surga tempat bernaung bagi siapa? Bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang baik. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inna al jannata hiyal ma'wa. Allah mengatakan ma'wa. Yang ma'wa di sini maksudnya adalah surga. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya, tempat naungannya dia. Ma'wa di sini maksudnya tempat bernaungnya dia, yaitu orang-orang yang menahan diri dari hawa nafsu dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi juga kira-kira neraka disebut dengan ma'wa juga enggak? Loh, iya. Jadi istilah ma'wa itu Allah nisbatkan ke surga dan Allah nisbatkan kemana? Ke neraka. Apa buktinya? Saya kasih bukti. Nih, surat An-Nisa. An-Nazi'at Allah mengatakan fa innal jahima hiyal ma'wa. Ayat setelahnya malah. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu bahwa tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Kemudian Allah mengatakan juga dalam surat Al-Ankabut, wa ma'wakumun nar. Tempat naungan kalian adalah neraka bagi orang-orang kafir, mereka yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian juga disebut sebagai darul hayawan. Ya.
tahu maksudnya darul hayawan? Allah mengatakan lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Pernah dengar ayat ini? Ayat ini kadang-kadang suka dibacain sama Imam Al-Ankabut ayat 64. Hayawan itu adalah kehidupan, ya, bukan kehidupan yang biasa, bukan seperti kehidupan di dunia. Ya, mereka kehidupan di akhirat ini kehidupan yang kekal, kehidupan yang benar-benar nikmat, kehidupan yang benar-benar spesial. Maka disebut dengan apa? Hayawan. Bukan kehidupan yang sebentar main-main, kemudian penuh dengan kekurangan. Nah, kehidupan yang khusus. Maka disebut dengan hayawan. Inilah yang dimaksud. Ada juga pengertiannya adalah kehidupan yang tidak tercampur dengan keburukan sama sekali. Itu disebut dengan hayawan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah disebut dengan jannatun na'im. Tahu jannatun na'im? Ya. Jannatun na'im itu artinya apa? Na'im itu apa? Kenikmatan. Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Ya, surat Luqman. Ya. Nah, kenapa disebut dengan jannatun na'im? Karena surga itu penuh dengan berbagai kenikmatan secara zahir dan batin. Semua dari mulai pakaian, minuman, makanan, tempat, semuanya. Pandangan, wangi, semuanya nikmat. Tidak ada satupun yang nggak enak. Maka disebut jannatun na'im. Tempat nikmatnya Allah berikan, curahkan nikmat semua di situ. Kebayang? Makanya sampai dalam hal disebutkan bahwasanya Allah itu memiliki berapa? 100 rahmat. Satunya diturunin di mana? Dunia. 99 dikasih di mana? Surga. Satu itu bisa seorang ibu nyaingin anak, binatang bisa nyaingin apa namanya? Anaknya. Paham? Jadi kasih sayang seluruh dunia ini itu cuman dari satu rahmatnya Allah. Lah kebayang kalau seorang ngerasain 99-nya di surga. 99. Gimana rasanya? Jelas ya ikhwah. Ya, satunya aja kita bisa sampai kayak gini. Kalau 99-nya gimana? Itu bayangkan sudah. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara surga itu bicara kekekalan. Tapi ada pertanyaan kadang-kadang, surganya Nabi Adam sama surga yang nanti sama apa beda? Beda surga atau sama? Ada yang sama apa beda nih? Ada yang ngomong beda. Sama apa beda? Bedanya di mana? Enggak kekal, oke. Bukan. Tempat surganya itu, tempatnya kita bicara. Sama apa beda? Tempatnya. Saya ngomong tempatnya ya. Tempatnya beda. Oke. Nah. Tuh. Ya, paham. Oke. Enggak, kita bicara tempat surganya Nabi Adam. Kita bicara tempatnya. Tempatnya ini, ya, kita nggak bicara kenikmatan. Paham ya? Kita bicara tempat. Tempatnya, apakah tempat surga yang sama atau surga yang berbeda antara surga Nabi Adam dengan surga yang nanti bakal masuk? Beda ya? Sepakat? Masya Allah, luar biasa. Judulnya para ulama khilaf. Jumhur ulama mengatakan sama. Sama. Bedanya di mana? Nah, kita jelasin. Kalau waktunya cukup mudah-mudahan. Ya, kalau nggak cukup karena saya mau safar ke situ Bondo soalnya. Ada kajian sana. Tunggu telepon aja. Nah, saya jelaskan. Yang pertama, ada yang menyebutkan bahwa surganya adalah beda. Surga yang ditempati Nabi Adam dulu sama surga yang bakal dimasukin. Kenapa? Bedanya, yang pertama disebutkan tadi kan, ada dari sisi kekekalan. Betul apa enggak?
Ya, karena orang-orang yang bertakwa kelak mereka akan masuk ke dalam surga dengan kekal. Paham ya? Sedangkan Nabi Adam enggak. Ya, terdapat pelarangan sehingga ketika Nabi Adam melanggar itu, maka Nabi Adam keluar dari surga. Jelas ya? Pada waktu itu. Maka kemudian juga di satu sisi surga itu hanya dimasuki ketika nanti setelah hari kiamat. Paham ya? Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa ini merupakan surga yang sama. Dan itu dikatakan juga oleh pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Ya, surganya Nabi Adam dulu sama surga yang bagi orang yang bertakwa nanti sama. Tempatnya sama. Bedanya di mana? Allah tambahin nikmatnya. Berubahnya di situ. Kenapa? Bahwasanya Allah SWT menghiasi surga ya di setiap apa? Dibagusin di antaranya dari mana? Bulan Ramadan. Iya enggak? Ketika kita temuin di bulan Ramadan Allah hiasin surga. Ya. Ini di antara dalil-dalilnya. Ya. Hadis Nabi SAW mengatakan yajma'ullah tabaraka wa ta'ala an-nas fayaqumul mu'minun hatta tuzlafa lahumul jannah fayatuna Adam fayaquluna ya abana istaftih lanal jannah fayaqul wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Ya, dalam hadis Allah SWT akan mengumpulkan manusia. Maka kaum mukminin berdiri hingga dekat surga, maka kemudian mereka mengatakan ya kepada Nabi Adam sambil mengatakan wahai bapak kami, ya mintalah agar Allah segera membukakan untuk kami surga. Ya, maka kemudian Nabi Adam berkata, bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga tidak lain adalah kesalahan ayah kalian? Siapa yang ngomong kayak gini? Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun menolak untuk berdoa. Ya, hadis ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian Nabi Musa, ya, berarti apa? Ini dalil ini menunjukkan surganya sama enggak? Kalau surganya beda, maka Nabi Adam akan mengatakan tentang bantahan surganya lain. Ini enggak. Berarti pada dasarnya yang dimasukin sama. Cuman bedanya nikmat di dalamnya lebih luar biasa lagi karena Allah hiasi. Nanti ada banyak dalil. Di antaranya juga Nabi Musa ketika mendebat dengan Nabi Adam. Inna Musa qala ya Rabbi ya arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami Nabi Adam yang mengeluarkan kami ya dan dirinya dari surga. Ya, fa'arahullah Adam dan Allah SWT menampakkan kepadanya Nabi Adam. Anta abuna Adam. Engkau bapak kami Adam. Maka kemudian Nabi Adam mengatakan iya. Anta alladhi nafakhallahu fika min ruhihi. Engkau yang Allah tiupkan rohnya. Maka kemudian wa'allamakal asma'a kullaha. Dan memberikan tahu kepadamu nama-nama semuanya. Wa amaral malaika fasajadu laka, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Maka kemudian Nabi Adam mengatakan iya. Fama hamalaka ala an akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Apa yang membuatmu ya mengeluarkan kami ya dan dirimu dari surga? Tahu maksudnya? Jadi kalau Nabi Adam itu enggak membangkang, kira-kira turunannya di mana? Di surga. Nah, pertanyaannya yang dimaksud ini surganya sama apa beda? Sama. Kalau surganya berbeda tempat, otomatis Nabi Musa nggak ngomong ini. Jelas, surganya tempatnya sama, intinya di situ. Jadi banyak dalil yang menunjukkan bahwa surga itu tempatnya sama. Walaupun Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan khilaf para ulama. Tapi intinya dalil-dalil yang ada, surganya tempatnya sama. Bahkan seorang ketika beramal soleh, dalam rangka bisa kembali kepada kampung halamannya, surga, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Man bana masjidan lillah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah. Bukair mengatakan, ya,
yabtaghi bihi wajh Allah, berharap wajah Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangun buatnya rumah di surga. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa surganya apa? Maksudnya dibangun rumah buat dia surga. Berarti maksudnya pengertiannya apa? Surganya sama Allah diubah. Tahu diubah? Ya, ditambahin. Paham? Itu surganya. Ya. Gambarannya bukan sama persis seperti zamannya Nabi Adam, tapi sudah banyak berubah. Banyak tambahan-tambahan rumah-rumah bagi orang-orang secara khusus. Jelas di sini? Paham ya? Inilah ketika kita bicara masalah bahwa surga itu kelak akan Allah SWT ubah dan Allah perluas dan lain sebagainya. Kemudian bicara di sisi lain, Nabi Adam waktu diturunin kemana? Ke dunia. Surganya di mana? Di langit. Ya, ada yang mengatakan surganya di dunia. Surganya di langit. Jelas kan? Allah mengatakan qul nahbitu, ihbitu. Ihbitu itu mana? Turun. Habata itu turun. Ya, kami katakan kepada kalian, turunlah kalian semua. Ya. Maka ini menunjukkan ya, kondisinya, posisinya sama-sama di langitnya. Ya. Maka Allah mengatakan qala habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kenapa? Karena nanti kalian akan menghabiskan berdiam diri di mana? Di dunia. Setelah dari mana? Dari surga. Jadi menjelaskan bahwa Allah SWT juga menyebutkan sifat bumi adalah tempatnya Nabi Adam hidup, mati, dibangkitkan. Ya, maka ini menunjukkan antara sifat bumi ya dan sifat surga sebelumnya, bahwa surga itu letaknya di langit. Ya. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawanya. Berarti secara jelas ya, surganya sama surganya iblis dulu sama enggak? Sama tempatnya sama, tapi bicara hiasannya di dalamnya berbeda. Iya. Allah bedain. Jelas ya ikhwah? Pahami dalam posisi ini? Yang mudah-mudahan apa kita pelajari ini semakin membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan baik, serta mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita para penghuni surga dan menjauhkan kita dari neraka, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.